No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Internet singkatan dari Interconnected Network. Internet dalam arti luas yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP or IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Masuk ke sejarah masuknya internet. Internet ini punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada tahun 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Kemudian pada 1982, protokol standar TCP or IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Nah dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW or World Wide Web mulai dikembangkan oleh Sharon. Kemudian, Internet didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain, karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Kemudian, setelah muncul internet masuk ke Indonesia pada tahun sekitar 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Kini, internet sudah berkembang pesat. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah menjadi 5G. Masuk ke macam-macam aplikasi internet. Pertama ada World Wide Web. World Wide Web ini dikenal sebagai WWW. Nah, ini tuh merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentifikasikan Web 74 dengan internet. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia, maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini, jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine atau mesin pencari dengan memasukkan kata kunci, kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan database atau basis data miliknya. Sekarang ini ralat dicocokkan dengan database atau basis data miliknya. Sekarang ini search engine yang sering digunakan antara lain yaitu Google atau www.google.com dan Yahoo atau www.yahoo.com. Kemudian aplikasi yang kedua ada email. Email atau kalau dalam istilah Indonesia yaitu surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox atau kotak surat elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Suatu mailbox memiliki sebuah
alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox. Selanjutnya, pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan mail. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis klien dan email berbasis web. Alamat email dari ISP atau Internet Service Provider umumnya berbasis klien, sedangkan email berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis seperti Hotmail atau www.hotmail.com atau Yahoo Mail atau mail.yahoo.com. Yang ketiga ada Messenger. Dalam perkembangannya, BlackBerry telah mengembangkan aplikasinya pada OS Android dan iPhone dan berhasil menarik perhatian pengguna dengan jumlah unduhan 10 juta kali. Belum lagi BBM for iPhone juga langsung merajai aplikasi populer di App Store yang paling dicari. Senada dengan App Store, BBM for Android dengan sekejap memuncaki top free Android apps di Google Play Store. Berikut alur, cara, dan proses pengiriman pesan BlackBerry Messenger yang selama ini menjadi aplikasi paling tersohor di jagat bumi ini. Proses pengiriman pesannya yaitu BBM menggunakan arsitektur server klien, di mana pesan dikirim dari perangkat pengirim ke server pusat dan kemudian dikirimkan ke perangkat penerima. Proses ini memastikan bahwa pesan terkirim dengan andal dan cepat ke penerima yang dituju. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat ke internet dan kemudian mengumpulkan serta menganalisis data dari perangkat tersebut. Data kemudian dikirim ke cloud untuk diolah dan dihasilkan informasi yang berguna. Berikut adalah cara kerja IoT secara umum. Pertama yaitu konektivitas. IoT menghubungkan berbagai perangkat melalui internet. Dengan begitu, perangkat dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Kemudian yang kedua ada sensor. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi berbagai jenis informasi, seperti suhu, kelembapan, dan gerakan. Sensor ini dapat mengumpulkan data dan mengirimkannya ke cloud untuk diolah. Yang ketiga ada AI. Beberapa perangkat IoT dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan perangkat untuk melakukan analisis data yang lebih kompleks. Dengan demikian, perangkat IoT dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa harus menerima instruksi dari pengguna. Yang keempat ada cloud, yaitu data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dikirim ke cloud untuk diolah dan dihasilkan informasi yang berguna. Setelah data diolah, informasi hasilnya dapat dikirimkan kembali ke perangkat IoT atau ke pengguna akhir. Yang terakhir ada penggunaan. Pengguna dapat mengendalikan perangkat IoT mereka melalui aplikasi pada smartphone, tablet, ataupun komputer. Aplikasi ini akan mengirimkan perintah ke cloud dan kemudian perintah tersebut akan diteruskan ke perangkat IoT untuk dieksekusi. Kemudian ada search engine. Search engine adalah sebuah program berbasis web yang bertujuan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW dengan memasukkan kata kunci yang ingin dicari. Search engine memiliki beberapa tahapan kerja, yaitu pertama ada crawling. Search engine melakukan scanning dan mengumpulkan setiap halaman website secara detail seperti judul, gambar, kata
kata kunci, internal link, dan sebagainya. Setiap crawler akan mengumpulkan data yang berbeda. Crawler juga akan mengunjungi kembali halaman website untuk melihat perubahan yang dilakukan sebuah website. Halaman website yang ditandai dengan no index memberi sinyal pada bot Google agar tidak mengindeks halaman tersebut. Kemudian yang kedua ada indexing. Indexing ini setelah proses crawling selesai, search engine akan mengindeks alamat dan konten di situs web. Setiap mesin pencari memberikan ranking pada masing-masing website yang ditampilkan. Ada yang ditampilkan pada halaman pertama pencarian Google, ada yang di halaman kedua, tergantung kualitas SEO atau Search Engine Optimization setiap website. Kemudian yang ketiga ada ranking. Ranking ini setelah proses indexing selesai, search engine akan membuat daftar hasil berdasarkan yang paling relevan dengan kata kunci. Peringkat teratas adalah hasil pencarian yang paling relevan yang mengandalkan sistem algoritma. Algoritma dapat berubah sewaktu-waktu, selalu berkembang, dan akan selalu diikuti oleh para pengguna mesin pencari untuk menghasilkan dan mengoptimalkan tujuan bisnis mereka. Search engine memiliki beberapa jenis seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Setiap search engine bekerja berdasarkan 3 prinsip dasar, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Dengan memahami cara kerja search engine, pengguna dapat memastikan bahwa website mereka dapat muncul di halaman pertama pencarian Google dan mendapatkan ranking yang bagus. Baik, masuk ke materi pembahasan kedua tentang perangkat lunak sistem. Yang pertama ada perangkat lunak embedded system atau sistem tertanam. Nah, kata tertanam dalam embedded menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perangkat lengkap termasuk bagian sistem mekanik dan elektrik. Sebuah sistem tertanam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan tugas yang telah diset sebelumnya, tidak seperti komputer pribadi serbaguna. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain yaitu instrumentasi medis, proses kontrol, automated vehicle control, dan perangkat komunikasi. Sistem tertanam biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Sistem embedded memiliki 3 komponen yang terdiri dari pertama, hardware, yang kedua, software dan firmware, yang ketiga, sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system atau disingkat dengan RTOS yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol potensi. RTOS mendefinisikan cara sistem kerja dan menetapkan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem embedded skala kecil mungkin tidak memiliki RTOS. Kemudian di sini ada struktur dasar dari embedded system. Nah, pertama yaitu ada sensor. Nah, sensor di sini tugasnya yaitu sebagai pengukur kuantitas fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat atau oleh instrumen elektronik seperti konverter A2D. Sensor menyimpan jumlah yang diukur ke memori. Kemudian yang kedua ada AD converter atau konverter analog ke digital, mengubah sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Yang ketiga ada prosesor dan ASIC sebagai prosesor. Tugasnya yaitu mengukur output dan menyimpannya ke memori. Yang keempat ada DA converter atau konverter digital ke analog. Tugasnya itu mengubah data digital yang diumpankan oleh prosesor ke data analog. Kelima ada aktuator. Aktuator yaitu tugasnya membandingkan output yang telah diberikan oleh konverter DA dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan di dalamnya dan menyimpan output yang disetujui. Kemudian yang terakhir ada memori sebagai penyimpanan semua data yang dibaca.
Kemudian di sini ada pemrograman sistem embedded berdasarkan fungsi dan performasinya. Embedded system dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada embedded system standalone atau berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan standalone di sini yaitu di mana embedded system ini dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output, contohnya display LCD. Contoh alat yang termasuk kategori standalone dalam kehidupan sehari-hari ada konsol, kemudian ada MP3 player, dan kamera digital. Yang kedua, ada embedded system real time. Dapat dikatakan sebagai embedded system real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Kemudian di embedded system real time ini ada dua tipenya juga, yaitu hard real time dan soft real time. Masuk ke embedded system hard real time. Embedded system ini itu jika operasi pengerjaannya melebihi waktu yang sudah ditentukan, dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Sistem ini memiliki batasan waktu respon yang sangat kritis, yaitu dalam milidetik, bahkan dapat lebih singkat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, embedded system ini dapat kita jumpai, contohnya saja contohnya saja kontrol kantong udara pada mobil. Kemudian yang kedua yaitu embedded system soft real time. Untuk embedded system ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performansi menurun, namun sistem dapat terus berjalan atau beroperasi. Contoh alat dengan sistem ini yaitu microwave dan mesin cuci. Kemudian ketiga ada networked embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network atau LAN dan wide area network atau WAN atau disebut internet. Setelah perangkat lunak embedded system, kedua ini ada perangkat lunak operating system. Operating system merupakan perangkat lunak yang dapat mengatur semua aktivitas pada sebuah perangkat atau perangkat keras. Sistem operasi juga merupakan penghubung antara pengguna perangkat tersebut dengan perangkat keras. Terdapat beberapa fungsi dari sistem operasi, yaitu booting pada awal menyalakan sistem komputer, mengontrol aplikasi pada perangkat, dan menyediakan ruang untuk menyimpan program, memulai program, dan memuat program tersebut hingga terbuka dan dapat berjalan dengan baik, menjaga keamanan data pengguna, menampilkan antarmuka pengguna seperti menerima perintah jika diketik atau lainnya. Kemudian terdapat beberapa contoh sistem operasi saat ini, yaitu pertama ada Microsoft Windows. Sistem operasi ini paling banyak digunakan karena memiliki tampilan yang menarik. Selain dari tampilan, sistem operasi ini pun mudah digunakan. Kemudian yang kedua ada Linux. Sistem operasi ini dapat dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan program. Kemudian ada yang ketiga ada macOS, yaitu sistem operasi ini khusus dibuat untuk Apple dan hanya mencontoh yang dapat menggunakannya. Kemudian di sini ada perkembangan generasi ke generasi dari sistem operasi. Nah, di generasi pertama, pokoknya generasi awal sistem operasi itu pada tahun 1945 sampai 1955. Nah, ini tuh merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan kecepatan manusia untuk menghitung yang
terbatas serta manusia masih sering ceroboh atau keliru. Pada generasi awal ini belum ada sistem operasi dan sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Kemudian di generasi kedua sekitar tahun 1955 sampai 1965. Di generasi kedua sekitar tahun 1955 sampai 1965 dikenalkan batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini salah. Di generasi kedua terjadi pada sekitar tahun 1955 sampai 1965. Nah, di generasi ini dikenalkan batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi sistem operasi seperti FMS dan IBYS. Kemudian di generasi ketiga sekitar tahun 1955 sampai 1965 dikenalkan batch processing Kemudian di generasi ketiga sekitar tahun 1965 sampai 1980 dikembangkan sistem operasi untuk melayani banyak user, di mana para user berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user atau multi-programming dan multitasking. Kemudian di generasi keempat terdapat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, juga era komputasi mulai tersebar. Kemudian yang terakhir generasi kelima. Generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket, PDA, netbook, dan notebook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu sistem operasi di perangkat server. Kemudian di generasi kelima atau generasi terakhir diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket PC, PDA, netbook, dan notebook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu sistem operasi di perangkat server. Pada generasi ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer dapat di-cloning secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja bersama. Kemudian cross-platform operating system dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi. Contohnya dalam Linux dan Windows, terdapat juga iCloud yang diperkenalkan. Generasi ini, Cloud dapat memungkinkan para user untuk mensinkronisasikan data seperti foto, musik, serta dokumen dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang perangkat lunak bahasa pemrograman dan aplikasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa sih perangkat lunak bahasa pemrograman itu? Perangkat lunak bahasa pemrograman yaitu software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Kemudian menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language, kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language, terus yang terakhir ada bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language.
Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksi menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya saja karena isinya program berupa kode-kode mesin. Kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari. Walaupun begitu, masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO, artinya simpan, atau store, dan MOV, artinya pindahkan. Yang tergolong dalam bahasa ini adalah assembler. Kemudian, bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh bahasa level ini adalah Delphi, Pascal, Oracle, MS SQL, Perl, Python, Basic, Visual Studio atau Visual Basic, Visual Fox Pro, dan lain-lain. Bahasa seperti Java, PHP, ASP, XML biasanya digunakan untuk pemrograman pada internet. Dan masih banyak lagi yang terus berkembang yang saat ini biasanya dengan ekstensi net atau dibacanya .net seperti Visual Basic Net dan DelphiNet yang merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan pada arah berbasis. Dan masih banyak lagi yang terus berkembang yang saat ini biasanya dengan ekstensi .net seperti Visual Basic.net dan Delphi.net yang merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan pada arah berbasis internet. Sejauh ini, bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 5 generasi. Setiap generasi, bahasa pemrograman memiliki karakteristik tersendiri. Semakin maju generasinya, maka orientasi bahasa pemrograman ini akan semakin dekat ke manusia. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Tentu saja, program generasi ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi pemrogram. Pemrogram harus benar-benar menguasai operasi komputer secara teknis. Namun, bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin atau machine dependent. Artinya, bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin lainnya akan berbeda. Kemudian, bahasa pemrograman generasi kedua. Bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Sebagai pengganti kode-kode biner, digunakanlah kependekan dari kata-kata, misalkan MOP untuk menyatakan move, dan JNZ yang berarti jump, non-zero. Setiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah, naon sih? Kemudian ada bahasa pemrograman generasi kedua. Bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Sebagai pengganti kode-kode biner, digunakanlah kependekan dari kata-kata. Misalkan MOV untuk menyatakan move dan JNZ yang berarti jump non-zero. Setiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Kemudian ada bahasa pemrograman generasi ketiga. Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa prosedural, pemrogram perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia, seperti write untuk menampilkan sesuatu di layar dan read untuk membaca data dari keyboard. Bahasa generasi ketiga seringkali disebut sebagai high level language, disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Beberapa bahasa ini menggunakan naon sih?
masuk ke materi aplikasi keuangan. Ada beberapa contoh aplikasi pencatatan keuangan berdasarkan berbagai platform. Pertama ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop, yaitu ada Fasedoku, terus ada buku Zoho, terus ada akuntansi Mayob, ada Patriot, akuntansi bijaksana, dan lain-lain. Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis desktop diinstal pada komputer atau server lokal dan tidak memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya. Kemudian yang kedua ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis web yang terdiri dari Akurat Daring, terus akuntansi lebah, Xero, buku cepat online, akuntansi Cloud, Freshbook, dan lain-lain. Nah, aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web diakses melalui web browser dan memerlukan koneksi internet untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Itu contohnya kayak penjaga saku, modal pribadi, YNAB, Genucash, dan lain-lain. Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis mobile dapat diunduh dan digunakan di smartphone atau tablet. Kemudian ada aplikasi pengelolaan keuangan berbasis EA, yang mana ininya tuh ada aplikasi Albert, ada aplikasi Daunmin, ada aplikasi Madufa, dan lain-lain. Nah, aplikasi manajemen keuangan berbasis EA menggunakan kecerdasan buatan pengguna mengelola keuangan mereka, seperti dengan memberikan saran dan dipersonalisasi atau mengotomatiskan penganggaran dan tabungan. Baik, masuk ke materi pembahasan keempat, yaitu mengenai input dan output. Nah, secara umum perangkat input dan output itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok itu perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 byte. Dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Kemudian setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contohnya perangkat blok adalah disk. Kemudian yang kedua adalah perangkat karakter. Nah, perangkat karakter ini yaitu perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contohnya perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Kemudian unit input dan output terdiri dari dua komponen, yaitu komponen mekanis yang artinya perangkat input atau output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen elektronis atau disebut juga controller. Nah, ini tuh tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Kemudian perangkat input-output berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara wireless. Perangkat input-output berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Port input-output terdiri dari 4 register, yaitu data in register, kemudian data out register, status, dan kontrol. Langsung masuk ke input, pembahasan input. Apa sih input itu? Input itu alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Nah, di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program.
Kemudian adapun alat input langsung dapat berupa papan ketik berupa keyboard, terus painting device misalnya kayak mouse, terus touchscreen, light pen, digitizer, grafik, tablet, kemudian scanner. Adapun alat input langsung dapat berupa papan ketik atau keyboard, kemudian pointing device misalnya mouse, touchscreen, light pen, digitizer, grafik tablet, dan lain-lain. Kemudian scanner misalnya magnetic ink character recognition, optical data reader atau optical character recognition reader, sensor misalnya digitizing camera, voice recognizer misalnya mikrofon. Sedangkan alat input tidak langsung misalnya keypang yang dilakukan melalui media punched card atau kartu plong, key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemproses, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk misalnya disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ada keyboard atau alat input langsung yang berupa papan ketik. Nah, penciptaan keyboard di komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard merupakan alat input yang paling umum digunakan. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard jenis American Standard, British Standard, Japan, dan lain-lain. Kemudian yang B ada pointer. Untuk pembuatan grafik, memilih icon di layar, shooting pada games, dan lain-lain, penggunaan keyboard tidak praktis, maka dibuatlah pointing device. Kemudian agar lebih mudah digunakan mouse, terus touchscreen, light pen, stylus, digitizer, grafik tablet. Nah, pada dasarnya penunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Kemudian dalam penggunaan mouse juga kita lebih kenal istilah drag yang artinya menggeser atau menarik. Apabila kita menekan tombol paling kiri tanpa melepaskannya dan sambil menggesernya, salah satu akibatnya objek tersebut berpindah atau menjadi pindah ke objek lain dan terdapat kemungkinan lainnya. Kemungkinan ini tergantung pada jenis program aplikasi apa yang kita jalankan. Mouse terhubung dengan komputer yang dengan sebuah kabel yang terdapat pada mouse. Ujung kabel tersebut dimasukkan dalam port yang terdapat di CPU komputer. Kemudian light pen menyentuh layar monitor dengan pena khusus menggunakan light sensitive atau photoelectric. Kemudian touchscreen atau layar sentuh. Nah, layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan, menggantikan mouse atau keyboard. Kemudian digital graphic tablet membuat grafik dengan menghubungkan dua titik atau menggambar langsung pada pad khusus dengan pen khusus dan hasilnya akan ditampilkan pada layar. Kemudian yang ketiga ada scanner. Nah, scanner ini merupakan teknologi CCD atau Charge Coupled Device atau lebih secara umumnya scanner itu yaitu pemindahan objek, gambar atau tulisan yang dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Cara mirip dengan mesin fotokopi.
Data yang telah diambil dengan scanner itu bisa dimasukkan secara langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks ASCII. Perbedaan tiap scanner dari berbagai merek terletak pada pemakaian teknologi dan resolusinya. Pemakaian teknologi misalnya penggunaan tombol-tombol digital dan teknik pencahayaannya. Cara kerja scanner nih. Ketika menekan tombol mouse untuk memulai proses scan, yang terjadi adalah pertama, yaitu penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan pengendali kecepatan pada mesin scanner. Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning. Kemudian yang kedua, unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai untuk langsung memulai scanning. Kemudian yang ketiga, nyala lampu yang terlihat pada scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan. Kemudian setelah nyala, lampu sudah tidak ada, berarti proses scanning sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Nah, apabila hasil atau tampilan teks atau gambar ingin diubah, kita dapat mengubahnya dengan menggunakan software aplikasi yang ada, misalnya Photoshop, Adobe, dan lain-lain. Nah, ada dua macam perbedaan scanner dalam memeriksa gambar yang berwarna, yaitu scanner yang hanya bisa satu kali melakukan scanning warna dan menyimpan semua warna pada saat itu saja. Yang kedua, ada scanner yang langsung bisa 3 kali digunakan untuk menyimpan beberapa warna. Warna-warna tersebut adalah merah, hijau, dan biru. Kemudian di sini ada sensor. Nah, sensor ini merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog diubah ke analog to digital converter yang akan diproses. Sensor panas, cahaya, suara, biometrik, dan lain-lain. Setelah ini kita akan masuk ke output device. Apa sih output itu? Output yaitu keluaran. Nah, output yang dihasilkan dari pemproses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus, kemudian image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Kemudian ada soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Kemudian ada drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Kemudian di sini ada alat output. Yang pertama ada printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun beragam, tetapi untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Jenis-jenis printer. Pertama ada dot matrix printer. Printer yang menggunakan susunan pin yang akan menekan ribbon ke atas kertas. Kemudian yang kedua ada inkjet printer. Bekerja dengan menyemprotkan tinta ke kertas sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketiga ada laser printer. Gabungan teknologi laser dengan fotokopi. Output digital dari komputer akan diubah menjadi pulsa sinar laser. Bayangan yang ditangkap di drum akan dikirim ke kertas dengan proses seperti mesin fotokopi.
Kemudian yang kedua ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat, dan layar dengan teknologi LCD. Baik, masuk ke materi pembahasan kelima mengenai media penyimpanan data komputer. Sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama dari perangkat kerasnya, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Primary Storage atau memori utama, Secondary Storage atau memori sekunder, dan Input-Output device. Keempat komponen itu harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Pengertian media penyimpanan data. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cold storage. Dan selanjutnya akan saya bahas ketiga materi tersebut secara detail. Sekarang yaitu jenis-jenis dan juga contoh dari setiap kategori tersebut. Macam-macam media penyimpanan data. Pertama, ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Nah, penyimpanan media ini termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Namun kekurangannya harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Kemudian cara kerjanya hanya beberapa ini, yaitu pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track lainnya. Kemudian ada macam-macam media dari magnetic disk. Yang pertama yaitu disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan, tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB atau kilobyte. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 kilobyte. Selain itu memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut dengan zip disk. Yang kedua ada hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket fluffy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksidasi besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket fluffy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket fluffy yang bahannya relatif elastis. Kemudian ada flash disk. Flash disk adalah
media penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 TB. Kemudian ada memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Kemudian yang terakhir dari penyimpanan dari penyimpanan media magnetik ada zip drive. Zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Kemudian yang kedua ada penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan ini merupakan media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihannya yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Namun kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Kemudian di sini ada macam-macam media dari magnetic disk. Pertama ada CD atau compact disk atau laser optical disk yang merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-worm, dan CD rewritable. Yang kedua ada CD-ROM. CD ini banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer. Bila diperlukan, data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai dengan menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Yang ketiga ada worm atau CD-worm. Kepanjangannya yaitu write once, read many. Dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CD-R atau CD recordable. Kemudian yang keempat ada CD-RW atau compact disk rewritable. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk. Baik CD-R disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali.
CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Kemudian yang kelima ada DVD atau Digital Video Disc. DVD yaitu generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun. Sejak diperkenalkan pertama kali, perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 20 MB per second. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan awan atau cold storage. Media yang masih tergolong baru ini yaitu bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Namun kekurangannya yaitu sering terjadi kesalahan pada server dan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya untuk dapat menyimpan data pada media ini kita diharuskan untuk menggugah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Oke, masuk ke materi pembahasan ke-6 mengenai perkembangan CPU dari masa ke masa. Nah, jadi kan PC atau personal computer atau lebih dikenal dengan komputer memiliki generasi-generasi CPU atau Central Processing Unit yang berbeda-beda. Ada banyak perusahaan yang memproduksi CPU, contohnya AMD dan Intel. Nah, mereka berdua ini merupakan perusahaan besar yang memproduksi CPU. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan prosesor. CPU merupakan bagian penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Prosesor yang ada saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja kecepatan ini mempunyai perkembangan atau sejarahnya. Sekarang kita akan menerangkan perkembangan prosesor. Nah, pertama, perkembangan prosesor di awal oleh prosesor Intel yang saat itu merupakan satu-satunya mikroprosesor yang ada. Tetapi saat ini sudah banyak prosesor yang dapat kita temukan. Jenis-jenis prosesor dari generasi ke generasi. Pada generasi ke-1, perusahaan Intel menjadi pelopor dalam pembuatan prosesor. Intel meluncurkan prosesor 8086 pada tahun 1978 dengan CPU 16 bit. Namun untuk melakukan penyesuaian terhadap standar bit pada waktu itu agar semua bisa menggunakan, maka perusahaan Intel melakukan penyesuaian agar kompatibel dengan versi 8 bit. Kemudian pada generasi kedua, Intel kembali meluncurkan prosesor 80286 pada tahun 1982 dengan kemajuan dibandingkan seri sebelumnya. Perkembangan tersebut berupa peningkatan clock dan perbaikan penanganan dalam optimasi perintah. Prosesor ini terbilang lebih cepat dibandingkan seri sebelumnya. Kemudian pada generasi ketiga, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1985, Intel meluncurkan prosesor 80386DX. Pada seri tersebut, perbedaan yang signifikan terletak pada besar bit yang sudah mencapai 32 bit, sehingga kecepatan kinerjanya pun semakin membaik. Kemudian, pada generasi keempat, diluncurkan beberapa prosesor dalam kurun waktu tersebut, diawali dengan peluncuran prosesor 80486DX yang dikeluarkan pada 10 April 1989 oleh perusahaan Intel.
Pengembangan prosesor tersebut adalah kinerja yang lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Dilanjutkan dengan peluncuran seri prosesor 80486SX, di mana pada seri ini tidak mengalami penaikan melainkan penurunan yang disebabkan karena jenis chip baru dan penghilangan math core processor. Nah, kemudian pada generasi kelima, Intel meluncurkan seri Pentium, yaitu Pentium Classic P54C pada 22 Maret 1993. Pada seri ini, kinerja prosesor sudah jauh lebih baik dikarenakan pada prosesor ini sudah termasuk super skalar, di mana tiap menangani 2 perintah tik maka sebanding dengan 2 prosesor 486 dalam satu chip. Adapun pada generasi ini disusul dengan perusahaan-perusahaan selain Intel dalam pembuatan prosesor seperti Cyrix 6x86 dari perusahaan Cyrix. Prosesor jenis ini merupakan tiruan dari Intel Pentium dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, perusahaan AMD meluncurkan AMD pertama, yaitu AMD K5 yang merupakan tiruan Intel Pentium. Seiring berjalannya waktu, AMD juga mulai bersaing secara sehat dengan meluncurkan seri-seri AMD lainnya seperti K5 dan Pentium MMX. Pada generasi ke-6, Intel kembali meluncurkan Intel Pentium Pro pada 1 November 1995 yang difokuskan pada 32 bit. Namun, era seri tersebut tidak bertahan lama karena digantikan oleh Intel Pentium 2 yang memiliki peningkatan jauh dari generasi-generasi sebelumnya dan peningkatan kinerja prosesor. Setelah gebrakan dari perusahaan Intel, perusahaan AMD menyusul dan meluncurkan seri AMD K63 dilanjutkan dengan Pentium 3 Katmai. Pada generasi ke-7, terlebih dahulu memiliki inovasi baru adalah perusahaan AMD dengan meluncurkan seri AMD K7 Athlon yang diluncurkan pada tahun 1999. Pada seri ini banyak perubahan-perubahan baru dan peningkatan kinerja yang lebih baik, sehingga pada waktu itu AMD K7 Athlon laku di pasaran setelah Intel belum mengeluarkan seri terbarunya. Kemudian disusul dengan Intel yang mengeluarkan Intel Celeron dan Pentium 3. Kemudian pada generasi ke-8 muncul seri yang sudah mulai tidak asing di telinga kita, yaitu Intel seri Core. Dimulai dengan peluncuran seri Intel Core Duo yang memiliki performa 40% lebih baik dan membutuhkan daya yang lebih sedikit dibandingkan seri lainnya. Kemudian perkembangannya pun terus berlanjut dengan 2 perusahaan yang masih eksis bersaing antara Intel dan AMD dengan terus mengeluarkan seri-seri terbaru lainnya seperti i3, i5, i7, i9 oleh Intel dan Ryzen 7 oleh AMD. Nah, itu tadi perkembangan mengenai jenis-jenis prosesor dari generasi ke generasi.